Nah itu makanya kita ini punya cara merawat bangsa dan negara yang berbeda suku, berbeda agama. Nah, tinggal setelah ini kita lakukan, bangsa ini mesti melangkah menjadi bangsa masa depan. Dan bangsa masa depan, persiapan pertama apa? Apa persiapan pertama? Kuatkan tiang negara. Nah, tiang negara itu banyak, ada undang-undang semua. Tapi yang mau saya bahas adalah tiang negara dalam bahasa Rasul. Apa tiang negara? Al-mar'atu imadul bilad, idza soluhat soluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan ini adalah tiang negara. Kalau perempuan ini baik, negaranya baik. Perempuan ini jelek, negaranya jelek. Maka mari kita perbaiki dan kuatkan perempuan. Kenapa? Karena perempuan adalah masa depan Indonesia. Tepuk tangan. Jadi rumahnya sing lanang, ojone sing ngantuk. Karena kita sedang berbicara bagaimana menguatkan perempuan. Pertama, satu, dalam bahasa agama perempuan itu sawah. Nisa hukum harsul lakum, perempuanmu itu sawahmu, karena tempat untuk nanam. Makanya nggak bisa di online, harus benar-benar ditanam. Yakin? Nggak bisa di online kecuali kiai. Jadi ini ya ditanam. Untuk apa nanam? Makanya seluruh tanaman pasti berawal dari sawah. Seluruh anak apapun bentuknya pasti dari seorang ibu. Makanya madrasatul ula itu perempuan. Perempuan ini adalah madrasah pertama. Makanya laki-laki saya pesan satu aja. Ini sawah. Sawah dimanapun harus bagus. Jangan sampai sawah itu kotor, banyak sampahnya. Karena kalau sawah kotor, banyak sampah dan rumput liarnya, maka tanamannya kurang subur. Maka setiap perempuan dandani yang cantik, belikan baju yang bagus, belikan perhiasan yang bagus. Kalau sudah mulai berjerawat, kasih skincare. Jangan sampai dia jelek, karena dialah yang akan menumbuhkan apapun. Dan kita bahagia kalau punya sawah itu cantik. Wangi no coba apek dastri bolong. Ya, sawah ini perempuan ini sawah. Tuh, mana juga guyu dok. Perempuan ini sawah. Sawah perbaiki. Kalau kukunya sudah mulai agak kusam, masukkan salon untuk manikur pedikur. Loh, ini perempuan, makanya laki-laki harus selalu kuat untuk membiayai sawahnya. Jangan sampai sawahnya terbengkalai. Apa meneh digadekno, ojo. Berarti modal digadekno ngawur ya sampean. Ini sawah. Yang kedua, sawah itu untuk nanam tidak boleh kering. Harus selalu basah dan banyak pupuknya. Agar apa? Tumbuhannya bagus. Maka laki-laki harus pintar memupuk sawah, mengairi sawah. Maka perempuan harus selalu pegang uang. Dulu mana wong wedok kudu nyekel karena perempuan itu sekretaris. Sekretaris dan bendahara. Kalau laki-laki bos. Kalau laki-laki pegang uang namanya admin. Ya iya, karena laki-laki pegang uang manfaatnya dikit, karena habis di jalan untuk makan sama temannya. Kalau perempuan pegang uang 1000 untuk makan sekeluarga, tuh kok keuyah. Loh, ini tanaman ini kecil-kecil ini. Ini wayahe ngaji kudu dolanan pelembungan. Berhubung gak dikei duit, guys, untuk pelembungan ini. Ngono loyang itu. Yang ketiga, perempuan itu adalah sawah. Sawah nggak boleh dibakar. Karena apa? Kalau dibakar tanamannya mati. Maka perempuan tidak boleh dibikin panas dan sakit hati. Cintai perempuan. Ini rumus pertama. Sayangi, kasih, cintai perempuan. Jangan marah.
Karena ternyata jadi perempuan itu juga berat. Kenapa perempuan cerewet? Kenapa perempuan emosinan? Kenapa perempuan suka marah? Karena perempuan itu sedang buang sampah. Lu perempuan itu buang sampah pagi wis tangi, lanangnya sik ngorok. Betul. Lah iya. Nek nuturi pinter. Begitu anaknya ngising, lambene tutupi mbokne sing budal. Anak nangis sing tangi pertama ibuke, bapakne bapak gayane ngiringi anak 5 menit wis mulet. Ibuke setengah dino ngiringi anak karo nyusoni tenang. Kenapa? Makanya perempuan itu berat, dia harus buang sampah. Sampah dibuang dalam wujud ngomel kepada laki-laki. Karena laki-laki sesungguhnya adalah tempat sampah. Makanya kalau sampah jangan lagi dibuang, tempat sampah jangan ditutup. Karena kalau sampah ditutup, tempatnya dibuang kemana-mana, masuk ke rumah tetangga. Lah kok wianan karo mantane, wianan karo tanggane bubar. Rumah lah ya. Loh karena apa? Jadi perempuan itu berat. Kula wis tahu jajal. Asli sampeyan ora percaya. Saya pernah jajal dadi wedok 24 jam gagal. Asli ini cerita kula. Jadi ini sudah experience nih. Sudah experience dan eksperimen. Kula mantun ngaji, saya pulang terus semua kenapa? Lu anak tak pernah istri itu begitu, nggak tahu mungkin lagi kena danyangi. Apa kotor? Lah ya banyak satu. Kok tumben? Wah istriku tuh berani. Tapi saya juga diem akhirnya. Begitu dia ngomong, anak-anakmu juga tuh mati aku. Iya anakku ya, tak pikir anak edok. Oh itu keluar terus akhirnya. Terus apa? Terus mau apa? Ya sudah. Kalau ngomel tanggung jawab. Kalau nggak tanggung jawab, nggak usah ngomel. Maksud tanggung jawab gimana? Jajal ganti wedok. Jajal ganti wedok. Ya aku yang ngomong. Ya sudah, saya jadi perempuan. Caranya gimana? Tanda tangan dong, hitam di atas putih. Bujuku loh, akhirnya tanda tangan hitam di atas putih jadi perempuan selama 24 jam. Tanda tangan lo materai ini. Saya Ahmad Muafiq bertanda tangan di bawah ini untuk menjadi kepala rumah tangga sebagai ibu selama 24 jam. Gitu. Dan untuk itu maka saya membayar kompensasi kepada istri saya bernama Ella untuk meninggalkan rumah ini pada jam 2 malam dengan ongkos 10 juta. Iya, untuk senang-senang di luar sama teman-temannya. Akhirnya tenang tak tanda tangan ini 10 juta tak kekno, tak gawani santri, tak kon goleki koncone, habiskan untuk makan. Sak senengmu 10 juta harus habis dalam 24 jam. Dan seneng, tapi nanti kalau saya nggak kuat, siap-siap saya telepon untuk pulang. Tanda tangan, waduh. Wah, akhirnya jam 2 malam bojoku kula takon pelungan. Lunga ngono. Lunga, yes ngono itu. Pergi, yes itu pergi. Setelah itu, wah saya bangga, aku tadi wedok. Subuh, payahnya buka anak. Biasanya bojoku kula, nak, tangi. Bapak nih, nak, ono sing tangi tas. Ini pengalaman, makanya saya tuh tangi ono sing tangi. Biasanya bojoku kula itu kalau anaknya nggak bangun dicubit. Ganti tak cubit digajul. Saya ditendang kepala dia, ya Allah. Mangkel ambil sapu tak dewepui. Menang-menang. Terus masih gagal. Baru tahap pertama mandi. Biasanya kan kalau mandi kan disemproti satu-satu. Saya nyemprot kepanasan. Panas. Terus demit kena Fatihah. Merah ya Allah wah belum lagi kok akhirnya nangis. Habis itu diem waktunya makan, tak jejer dulang sitok gentenan kan biasanya gitu. Ini ya Allah nasi Melayu kok kono bingung madepin.
terakhir disembur saya itu. Wah, kegedean ya Allah, akhirnya cempreng kabeh. Iku wis mumet dah kula niku. Begitu wayahe sekolah, anak akeh ya anak banyak. Saya nggak ngerti yang ini sepatunya yang mana. Aduh ya Allah, sikile kok bodoh kabeh. Akhirnya apa? Nggak jadi sekolah, gagal karena nggak ngerti sepatu lagi sing ngerti. Nuwangi kabeh akhirnya jam ra sekolah. Jam 9 pagi omah wis rusak kabeh. Remote pecah. Lipstik ngecat tembok. Jam 12 kepala saya itu gedene saya helm. Saya coba mau telepon tapi harga diri. Pengalaman rumah tangga kula. Harus tak telepon harga diri. Jam 12 masih bertahan harga diri. Jam setengah siji ampun gak kuat lah. Kalau telepon, Assalamualaikum. Yes, nyerah nih ya. Akhirnya apa? Ternyata bojoku juga aku wis ning samping kok, Mas, aku wis ngerti sampean mesti ora tahan. Aku wis nyerah. Akhir begitu bojoku teko tak cekel tangane, tak ambung ping 7. Habis itu saya udah gak pernah komplain dalam rumah tangga, jiarno karepmu. Ya Allah, ternyata jadi perempuan apa teh ora umum. Lagi lanang dia ono sing mangku anak. Makanya saya tuh kalau perempuan ngomel udah tak biasa, udah biar. Jangan sampai saya ngalami 24 jam nggak tahan. Kalau nggak mikir harga diri udah tak telepon jam 7 pagi. Tapi mau harga diri. Ampun itu. Besok kapan-kapan istriku tak ajak kesini sampai jalur cerita dewe lagu ini. Wah, saya itu tak telepon dulu langsung jawaban pertama Assalamualaikum. Gak waalaikumsalam. Langsung nyerah dia. Yes, iya saya sudah tahu tidak akan kuat. Urus bangsa dan negara, uruslah yang lain. Tapi saya yakin urus anakmu mesti ora kuat. Iya bener aku ora kuat. Banyak wong wedok kuat ora umum. Sampai seluruh obat kuat diciptakan untuk menaklukkan wanita. Ayo. Wong lanang rumangsa kuat ora ono wedok kok ngombe obat kuat ora. Wong wedok kok ngombe jamu kuat ora eneng ngombe jamu kuat wong lanang kabeh. Aneh polahe akeh kuwi. Ngono sampean. Lho kenapa? Laki-laki itu ampun karo wedok. Karena ternyata kalau diukur dari grafik laki-laki itu sebenarnya sangat mencintai wanitanya. Iya, meng gayane tok. Makanya orang lanang demi anak goro, semua pertahanan demi istri. Karena laki-laki pasti mencintai istrinya daripada anaknya. Maka anak jangan terlalu bahagia bahwa orang tuamu lebih mencintai ibumu. Bukti nih, oh no, laki-laki lebih mencintai istrinya terbukti. Mulai nyambut gawe, anaknya di pangku tonggo, rapopo. Ya. Pulang kerja tiba-tiba anaknya Rauno ternyata ketemu di pangku tonggo dan alhamdulillah matur nuwun nggih penderek ngomong anak kula. Coba mulai nyambut gawe. Nah bojone sing di pangku tonggo. Oh, gue parah ya. Dipanah langsung gitu. Lah itu loh makanya. Lah itu. Makanya terhadap perempuan yang sayang. Kalau misalnya saya itu pernah hampir bojoku itu ngamuk, ini tak cerita laki-laki harus pintar meredam rumah tangga yang marah. Istri saya itu tak suruh dandan, dek dandan yang cantik. Jam 7 ada pernikahan santri, jangan sampai kalah cantik sama santri. Yo mas, tahuan dan jam 6 rampung. Prosoku tak lirik bayu bojoku cakep. Akhirnya tak ajak pergi ke saya sebelah sini santri, nah saya duduk gini. Lah kok sampai di perempatan itu ada sinar matahari pagi nyorot mobil. Di dalam mobil ada perempuan cantiknya luar biasa, rambutnya merah, kacamata ini bun-bunan. Lambe lanang otomatis namanya Arifin sing nyupir pin-pin. Kalau nek berpengin ngurut wah. Saya itu lupa di belakang bawa istri.
Saya baru sadar begitu ono tangan nyawuk rambut karo. Ya Allah, aku lali nek go bojo. Dasar mata laki-laki, aku aja ada aja begitu, apalagi aku nggak ada. Tawar, meneng aku arep muni enggak deh, nggak mungkin harus kadung muni. Aku kan diam, ya. Tapi tawar lo dasar mata laki-laki, coba ayo. Perempuan sudah tersembunyi masih terlihat. Itu aja ada aku, apalagi kalau nggak ada, wis wae ngomong. Kalau pasang setan, kapan saya harus ngomong? Tak tunggu. Begitu dia wis lengah, ngomong kula. Laki-laki sejati harus berbicara. Iya dek, tidak tadi saya lihat perempuan itu. Iya, matanya itu iya. Tadi aku lihat. Tapi dia kan sudah tersembunyi, masih kau lihat mas. Aku laki-laki dek. Laki-laki sejati pasti bisa melihat perempuan setersembunyi apapun. Kalau dia cantik pasti aku ketahui tersembunyi apapun. Karena kalau aku laki-laki gak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Ayo, cimitane kenduk. Laki-laki harus gagah, cukup. Makanya seandainya sampean ketemu, jadi laki-laki ketemu istrinya kok wianan sama mantannya, wianan sama kekasihnya yang dulu, nggak usah marah. Seandainya sampean ketemu istrinya wianan sama mantannya, nggak usah deh. Kamu ternyata wianan sama mantanmu. Enggak mas, enggak, aku tahu kamu wianan sama mantanmu. Enggak, iya tadi kamu kan wianan sama mantanmu. Nggak apa-apa kalau kamu masih merindukan mantanmu, rindukan. Kalau kamu masih mengharapkan mantanmu ada di hatimu, rindukan, hadirkan semua mantanmu di hatimu. Jangan kau hapus mantanmu dari hatimu, karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Oh itu baru laki-laki beneran orang kok. Cukup sih 16 tahun, pulau rolikur setengah meter lulikur. Habis nikah, mungkin karena capek atau gimana, atau saking semangatnya kedua hilang. Kedua hilang, wah sampai bingung boleh kedua. Akhirnya istriku ikut nyari kedua. Dia belum tahu, selak-seluk belum rumah itu kan belum tahu. Akhirnya ketemu wadah kedua, wadah peci ini ketemu dia. Pikirnya ada di dalam wadah, dia nggak tahu bahwa di dalam peci itu adalah surat-surat perempuan sebelum dia. Buka, ini apa katanya? Ya apa? Habis lanang ini serai soba. Ini apa? Ya apa? Woi ternyata aku bukan yang pertama. Sebelum aku ternyata banyak yang lain. Ya karena aku laki-laki yang layak dicintai deh. Sebagaimana engkau sebelum aku pasti banyak yang merindukanmu. Aku pun sama. Ibarat medang perang, kau dan aku berperang saling diperebutkan. Kitalah Kurusetra itu. Tapi perang itu sekarang berhenti. Kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya. Wah, makanya jadi laki-laki jangan cemen. Untuk apa? Ini adalah tiang negara. Sawah ini tidak boleh terlalu panas, harus selalu damai dan tenang. Untuk apa? Melahirkan generasi-generasi hebat. Maka Kabupaten Kerom kalau mau bangkit, jangan sia-siakan perempuannya. Siapkan apa adanya yang dibutuhkan perempuan, mulai dari saat hamil, saat punya anak, bahkan sampai kebutuhan apapun. Bila perlu siapkan koperasi perempuan Kerom. Kalau suaminya nggak bisa berikan uang untuk beli bakso, utang di koperasi muslimat. Iya. Iya, kalau pendeta kan juga nikah. Kalau pendeta nikah kan? Iya, kalau Romo enggak. Jadi saya nggak bisa ngomong kalau sama Romo. Kalau pendeta nikah, sama juga kan di sana. Hargai perempuan, baru bangsa itu akan bangkit. Kemudian akan ada anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar. Sekolahan perempuan ini, anak-anak ini ajarkan dongeng-dongeng sejarah yang kuat. Ojo kancil nyolong timun. Makanya perempuan ini harus hebat. Di dapur harus pinter. Karena kalau perempuan nggak pinter di dapur, bojone stroke. Mendino dimasakno gule wedhus ya stroke itu. Variasi. Ya.
Nah itulah bangsa itu akan bangkit, itu aja. Nanti kita menyongsong berikutnya apa namanya era produksi dan era konsumsi negara, tapi itu sesuk meneh kapan-kapan tak terus meneh. Yang penting saya sudah menyampaikan tahun depan tak cek wedoke wis sejahtera apa durung. Kalau perempuannya belum sejahtera, tak seneni kabeh sing lanang. Atau jangan-jangan sesuk pengajian sing lanang wis gak ono sing teko. Loh, kalau perempuannya hebat sampean akan punya anak-anak yang hebat. Pengen tanaman hebat, nggak ada yang peduli sama sawahnya yang hebat. Anaknya dipaksa hebat tapi bojone gak. Lho itu malah alhamdulillah ono sing mangku anak si toil. Nah, itu mangku anak lho ngono lho. Sing wedok nanti gitu. Al-mar'atu aimadul bilad, idza suluhat suluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Kuncinya di sini. Makanya begitu lihat perempuan banyak ngaji, alhamdulillah pasti akan anak-anaknya hebat. Karena pantat yang kuat duduk lama waktu ngaji akan diikuti oleh anak yang tahan duduk diajar ngaji. Dari mbok nek ingin anak itu lo ngaji Melayu. Makanya saya pesan anaknya setiap malam bacakan Fatihah 41 kali. Kalau satu anak, kalau anaknya 10, 41 kali 10. Setiap malam seumur hidup. Itu rahasia dapur kiai. Nggih, antara maghrib sampai subuh. Terserah sambil lihat TV, sambil masak, sambil apa, yang penting jangan sambil ngising. Nah, ini rahasia dapurnya kiai, ya. Nggih, amma ba'du. Ini baru mukadimah ngaji, saya belum mulai. Kalau kiai ngaji kan ada amma. Tadi udah amma ba'du loh. Belum. Nah, ini baru amma. Baru mukadimah, tenang aja tahun depan lanjutnya. Lah iya, beli sapi. Tahun depan beli sapi rame ngene mangan bareng enak. Terus gue sangu loh, ini bener ini. Ini sing bener itu yang begini nih. Ibunya ngaji, anak itu jajan. Ini akhirnya ibu ngancani mangan jajan.